Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Manta, teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya update untuk Bitcoin ya, semalam lebih tepatnya, dan juga PP. Dan ya, pagi ini kita bisa lihat ya, market masih melanjutkan pelemahannya. Dan Fear and Greed Index mulai cooling down. Kemarin tuh kita sempat lihat ya sampai 92, 93 Extreme Greed. Dan sekarang yang menarik, dia masih extreme greed tapi udah mulai berkurang nih, jadi di level 82 gitu ya. At least kalau ini terus-terusan terjadi gitu ya, menjelang halving bisa aja orang-orang dibikin takut ya. Wah, tadinya udah makin FOMO, orang-orang udah mulai lepas barang, takutnya kayaknya mau dam lagi, nggak jadi dan lain sebagainya. Bisa aja nanti Fear and Greed Indexnya masuk ke netral nih, di warna kuning sekitar 50-an, 40-an gitu ya. Jadi ini yang bisa kita lihat. Kemudian juga market overall koreksi, teman-teman ya, di sini overall koreksi. Jadi lanjut aja, langsung kita bahas untuk Bitcoin secara daily time frame dulu. Nah, untuk secara daily ini adalah pembahasan video tadi malam ya. So far nggak ada yang berubah. Cuman balik lagi yang bisa saya sampaikan di sini adalah, pertama, ini adalah area terdekat ya untuk divisit di sekitar 65 ribuan dolar, dan ini udah divisit sama si Bitcoin ya. Closingnya tadi sampai 65.200-an dolar. Oke. Dan ini tail candle sampai 64.790 dolar. Kemudian next candle baru di sini adanya pemantulan sedikit, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan red candle besar seperti ini, closingnya tidak ada tail candle panjang seperti ini, menandakan benar-benar pressure dari si selling pressure itu benar-benar strong banget. Ya, baru ini mantul sedikit ya. Pemantulan ini sangat wajar, dimana memang di sekitaran 65 ribuan dolar itu terdapat support and resistance pada pergerakan sebelumnya. Jadi kalau ada pemantulan pun ya ini mantulnya baru dikit, teman-teman. Kalau kita lihat dari body candle ya, sebentar kita coba ukur aja, teman-teman, dari body candlenya ya, dari sini ya ke bawah ini sekitar 7,51% untuk red candlenya ya, 7,51%. Kita bandingkan dengan open bull candle dari low sampai ya highestnya ini baru sekitar 2%, teman-teman. Ya, jadi belum ada setengahnya. Jadi pemantulannya itu benar-benar pemantulan sedikit aja. Ya, jadi ini yang perlu diwaspadai. Balik lagi untuk teman-teman sekalian ya yang nanyain Bitcoin bagaimana dan lain sebagainya. Tentunya menunggu juga untuk closing weekly seperti apa. Ya, yang nanyain untuk si Bitcoin tentunya lihat closing weekly seperti apa. Cuman memang secara daily-nya nih udah mulai adanya pelemahan. Dan ya, so far kalau misalkan ini terus-terusan yang terjadi, masih peluang untuk revisit ke sekitar 62.000, 63.000 dolar untuk si Bitcoin secara daily time frame-nya gitu ya. Jadi overall untuk outlook-nya masih sama, dan terbaiknya dia kemungkinan retest ke sekitar berapa, bro? Terdekat ya, masih ada chance aja lah retest, ngejar area balik lagi nih ke 68.100-an, 69.000 dolar gitu ya. Ini adalah range terdekatnya dia. Ya, tapi kalau misalkan dia nggak mampu untuk nendang sampai sana gitu ya, dan cuma sideways, maka berpeluang untuk dia akan revisit ke area next target yang lebih bawah. Ya, ini coba akan saya tandain dengan warna merah. Oke. Jadi ini yang nanyain untuk area target terdekat, kalau misalkan dia masih kuat mantul ke sekitar berapa secara daily pantauannya, tahunan. Minimal kalau misalkan dia lanjut turun pun kita udah tahu nih next target di sekitar area berapa yang nanyain. Next kita akan lihat untuk si Bitcoin secara time frame kecil nih, seperti time frame 1 jam lah ya, teman-teman. Di sini kemarin ada saya marking beberapa area, dan ya dia udah visit nih di box bawah ini. Ya, ini coba akan saya tandain dengan warna hijau aja. Dia udah ke achieve area ini, udah diisi ya di 64.700-an dolar. Sebelumnya juga ini menjadi area tahanan nih beberapa kali, dan ini udah divisit dan mendapatkan reaksi, teman-teman. Sebelumnya kan reaksinya cuman visit bagian atas saja, terus kemudian mantul signifikan gitu. Jadi kalau misalkan ini kita bisa lihat dia revisit di sini, sangat wajar kalau misalkan at least dia bisa retrace dulu ke area 69.000 dolar. Tapi kalau benar-benar lemas banget gitu ya, nggak seperti sebelumnya. Sorry, ini drop, mantul, retest, drop lagi, mantul, drop lagi gitu ya. Nggak seperti reaksi sebelumnya nih, pemantulannya lumayan, let's say di area sini aja gitu ya, dia mantul kemudian udah lemes gitu ya, berpeluang untuk bablas lanjut turun. Nah,
Pertanyaannya pasti seperti biasa, next area berapa bro bablasnya gitu ya. Next area ini bisa kita pantau bersama-sama di area ini teman-teman. Nah di area sini, ini sebelumnya ini resistant, become support nih. Nah di area sini, ini akan coba saya tandain dengan box warna merah. Nah ya, untuk yang nanya untuk si Bitcoin, kalau area ini jebol juga bablas, kita lihat di lower time frame seperti time frame 1 jamnya ya. And then terbawahnya bisa kita pantau di area sini 58.300 sampai 59.500 dolar nih sebelumnya. Kita bisa lihat bersama-sama teman-teman, saya udah marking di area sini. Ini mendapatkan reaksi yang signifikan nih. Terakhir kali juga nyentuh di sini pada 5 Maret ya 2024, kemudian mantul signifikan gitu ya. Jadi at least kalau the worst case si Bitcoin dari area sini udah lemas gitu ya. Ya dia di sini lemes lagi gitu ya. Hopefully di sini mendapatkan reaksi untuk lanjut rally lagi lah setidaknya. Gitu ketika dia udah testing area ini. Ya. Jadi itu the worst case-nya untuk teman-teman yang nanyain untuk si Bitcoin bagaimana progresnya ya. Overall dari lower time frame ini udah jelas downtrend teman-teman ya. Dia create ini dia create di sini high, ini low ya, kemudian ini lower high, lower low, lower high, lower low, lower low gitu teman-teman ya. And then di sini potensi lower high before dia create lower low lagi, atau setidaknya dia testing lagi di lowest atau swing low terakhirnya dia. Ya kita bisa lihat secara struktur memang dia udah mulai shifting lah ya, adanya koreksi. Next ini adalah pembahasan terakhir untuk Manta, yang lainnya Manta bagaimana Manta. Ini secara daily-nya ya, teman-teman bisa lihat sebelumnya kita bisa gunakan juga terbentuk sebuah trend line ya, resisten di sini. And then juga di sini kita hubungkan terbentuk sebuah trend line support. Ya. Di sini dari sini. Jadi overall dia bergerak di dalam sebuah channel, teman-teman. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau pantau, oke, kita bisa manfaatkan atau dipantau di trend line support bawah ini. Sebelumnya kena touch beberapa kali. Ya, di sini. Di sini walaupun sempat fake out, teman-teman ya di sini. Ya, and then potentially di sini. Maybe di sekitar 2,4 2,5 dolar, sekitar area itulah. Ya, dimana kalau saya marking juga untuk area tersebut, ini sebelumnya menjadi area tahanan juga nih. Sebentar saya extend dulu, saya adjust dulu teman-teman. Nah, ya kurang lebih di sekitar area ini nih. Ya, untuk si Manta, yang nanyain Manta. Ya, next area di sekitar berapa bro yang bisa dipantau area ini. Ya, di situ adanya convergence of support gitu. Jadi kalau misalkan Manta masih lanjut turun, at least kita bisa pantau untuk next area target ini di sekitar 2,5 dolar lah, sekitar area itu untuk Manta. Ya, meanwhile kalau misalkan dia nggak sampai situ pun, ya ini kan kita bilang agak ekstrim lah teman-teman ya untuk Manta. Ini kita bisa pantau untuk area ini, di area sini. Ya, kenapa saya bilang area sini? Ini terakhir kali waktu dia ada reject, kemudian langsung lanjut rally lagi. Berarti di sini adanya buying power juga teman-teman, yang cukup strong, yang angkat harga Manta dari 2,679 dolar sampai di 2,83 dolar. Ya, jadi at least untuk Manta bisa diperhatikan untuk dua area ini. Sebentar saya tandain ya. Di sini dia udah mengalami penurunan. Mungkin dari area sini dia adanya reaksi, atau dia mengambil sekali lagi lebih bawah gitu ya, menjemput order lebih bawah before dia mengalami pemantulan. Ya, jadi ini adalah salah satu ataupun another view untuk Manta, yang nanyain Manta bagaimana gitu ya. Bisa dipantau area ini. Mungkin yang mau akumulasi lagi, mungkin yang mau cicil beli gitu ya. Ini dipantau dulu aja area 2 ini. Ya, baru kalian make decision apakah memang kalian memutuskan mau buyback lagi ya, mau DCA dan lain sebagainya di Manta. Overall untuk looknya secara daily ini teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk secara time frame 1 jam, ya kurang lebih sama lah ya seperti Bitcoin. Dia jelas banget di sini dari strukturnya. Tuh ya. Downtrend teman-teman. Ya, tuh. High, lower high, lower high, low, lower low, lower low. Teman-teman, ini same low level. Ya, tinggal kita lihat untuk potensi retracement-nya before dia mendapatkan reaksi apakah dari area dia mampu break atau tidak. Ya, ini di sekitar berapa bro? Di sekitar 3,25 sampai 3,3 dolar untuk Manta. Ya, jadi itu yang bisa saya update untuk Manta dan juga Bitcoin. Ya, hopefully teman-teman bisa terbantu dan stay safe teman-teman.
ya. Yang trading jangan over juga, yang mau di CA juga jangan melakukan all in di satu koin ataupun di satu area buy. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Selamat hari Minggu teman-teman. Ya, enjoy your weekend dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.